Hai semua, balik lagi di channel Novia. Di video kali ini aku mau share ke kalian tips untuk menghilangkan jerawat ala aku, karena ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran, stay tune terus. Oke, jadi di sini aku punya 8 tips buat teman-teman semua cara menghilangkan jerawat ala aku. Jadi sebelumnya itu aku pernah jerawatan parah di daerah sini, di sini sama di sini. Jadi di tempat-tempat tertutup gitu. Jadi kalau pas keluar pakai jilbab kayak gini, dia nggak kelihatan, tau kak. Ini udah bersih biasa aja kayak gini, tapi pas dibuka, wow. Nah, tipe jerawat aku itu dia yang besar-besar, yang meradang, yang merah kayak gitu. Terus ada yang kecil-kecil kayak pasir. Jadi nggak cuma satu jenis jerawat, jadi mungkin ada beberapa jenis jerawat yang ada di muka aku. Nah, ini adalah 8 tips dari aku, cara aku buat menghilangkan jerawat di muka aku itu gimana. Jadi pertama itu aku pernah melakukan facial ya, aku di salah satu klinik kecantikan aku pernah facial sekali. Nah itu berhasil, aku cocok sama facialnya dan cocok sama krimnya. Cuman lambat laun aku bosen pakai krimnya, karena aku tipe orang yang lebih suka pakai produk skincare yang dia itu mudah dicari di mana-mana. Jadi di minimarket, di supermarket itu ada gitu. Tapi kalau di klinik kecantikan itu kan kita harus datang ke official store-nya atau online. Nah, aku kurang suka kalau kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti pakai krimnya. Tuh. Nah, itu bersihnya muka aku bertahan cukup lama, tapi tumbuh lagi di daerah sini. Nah, jadi waktu aku facial itu aku dulu jerawatnya di sini sampai sini, itu di jidat. Nah, terus pas aku berhenti kalau nggak pakai krimnya, tumbuh lagi di daerah sisi. Itu juga besar-besar, merah, meradang. Terus aku struggle sendiri, aku cari cara sendiri gimana caranya biar jerawat aku hilang. Nah, aku punya 8 tipsnya nih. Ini udah aku catat di HP aku. Nah, ini udah aku catat di sini. Jadi yang pertama, aku melakukan double cleansing. Nah, ini wajib banget teman-teman, karena tanpa kita sadari ya, apalagi kalau teman-teman yang kegiatannya di luar rumah, yang outdoor, mungkin di jalan atau di lapangan, itu wajib yang namanya double cleansing. Jadi yang pertama itu aku pakai micellar water Nivea. Kemudian setelah itu aku pakai facial foam. Jadi pas mandi terus kalian pakai facial foam seperti biasa. Jadi kalian bisa gunakan pembersih dan facial foam sesuai dengan yang kalian punya gitu ya. Kemudian tips yang nomor 2, jangan dipegang-pegang. Nah, ini penting banget dan menurut aku ini cukup sulit ya, karena membutuhkan effort yang lebih. Karena biasanya tuh kan ada tuh jerawat yang gatel, terus kita kayak pengen ngegaruk gitu kan. Nah, itu please banget jangan dipegang, karena itu akan membuat jerawat kalian itu lebih parah lagi. Karena kita kan nggak tahu nih tangan kita tuh ada apanya, ada makhluk apanya ya kan, bisa kotor, terus bakteri apa segala macem. Terus kalian pegang-pegang itu jerawat yang masih meradang apalagi ya, itu akan membuat jerawat kalian lebih parah lagi. Kemudian yang ketiga, nah ini juga gak kalah penting, yaitu pakai pelembab yang formulanya ringan tuh. Jadi kenapa yang formulanya ringan itu biar jerawat kalian, kulit kalian itu lebih leluasa untuk bernafas gitu. Jadi tetap lembab tapi dia nggak menutup pori-pori kalian gitu loh. Nah, di sini aku kasih saran ke teman-teman semua, pakai pelembab yang berbahan dasar gel atau water base ya. Jadi dia lebih ringan, enggak yang kaku, krim kaku gitu.
Ya kalau kayak gitu takutnya menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat kalian lebih parah lagi. Kemudian yang keempat, nah ini juga penting, yaitu pakai sunscreen. Kalau kalian keluar rumah, ini penting banget, karena kalau kalian nggak pakai sunscreen, kondisi kulit kalian akan terpapar sinar matahari secara langsung. Nah itu juga salah satu penyebab jerawat yang lama sembuhnya gitu. Jadi nomor 4, sekarang nomor 5. Nah ini selain dari luar, kalian juga harus melakukan perawatan dari dalam. Nah yang aku lakukan adalah mencukupi kebutuhan air aku. Jadi basically aku emang suka minum air putih maksudnya. Jadi aku suka minum air putih. Nah buat teman-teman yang nggak suka minum air putih, tolong banget dibiasakan untuk minum air putih, karena air putih itu penting banget untuk metabolisme tubuh kita dan juga untuk kulit kita. Nah aku punya tips buat kalian semua. Kalian sediain botol. Nah di sini aku punya botol ini 750 ml. Nah aku pasti setiap hari itu harus menghabiskan minimal 3 botol ini gitu. Jadi kalau ini habis aku isi lagi, ini habis isi lagi kayak gitu. Nah kalau kalian punya botol yang besarnya 1 liter, nah itu gak apa-apa, itu bagus juga. Jadi sehari kalian harus bisa minum 2 botol, jadi 2 liter gitu. Kemudian yang keenam, yaitu pakai obat jerawat. Nah ini opsional, jadi kalian boleh pakai boleh enggak, tapi kalau aku menyarankan untuk pakai, karena waktu itu aku jerawatnya lumayan parah. Jadi yang pertama aku pakai obat jerawat dari klinik kecantikan yang aku datengin waktu itu. Nah itu cukup membantu. Akhirnya itu udah habis, terus aku ganti ke produk yang lain. Nanti untuk produknya akan aku bahas di next video. Kemudian yang ketujuh, ini jangan melakukan eksfoliasi di daerah jerawat yang aktif. Nah ini menurutku juga cara yang penting ya. Jadi sebenarnya eksfoliasi itu salah satu cara untuk mengangkat sel kulit mati. Nah tapi pas kalian lagi berjerawat, apalagi jerawatnya tuh masih merah meradang kayak gitu, jangan dieksfoliasi. Kalau kalian emang terpaksa harus eksfoliasinya di daerah-daerah yang nggak ada jerawatnya gitu. Jadi aku tuh kan jerawat di sini. Nah itu kalau aku emang butuh eksfoliasi, aku jerawatnya di daerah yang di sini yang nggak ada jerawatnya. Jadi aku nggak pernah eksfoliasi bagian wajahku, kulitku yang ada jerawat aktifnya, karena itu akan membuat jerawat kita itu lebih parah lagi, itu akan timbul iritasi dan bahkan bisa lebih parah lagi gitu teman-teman. Nah ini yang terakhir, yang ke-8, jangan make up, please jangan make up di daerah, apalagi kalau kalian jerawatnya parah dan meradang merah, itu stop dulu make upnya, di skip dulu. Kalau emang harus pakai make up, itu saran dari aku, make upnya jangan yang terlalu tebal gitulah, atau enggak kalian bisa pakai acne patch pakai acne patch itu untuk nutupin di daerah jerawatnya. Jadi biar dia itu enggak kontak langsung sama makeup, jadi dia enggak kontak langsung sama foundation dan lain-lainnya. Jadi untuk melindungi bahan makeupnya itu masuk ke dalam jerawatnya itu gitu. Tapi kalau memang tidak urgent sama sekali, itu mending nggak usah makeup dulu gitu. Kayak aku dulu benar-benar nggak makeup sama sekali, jadi aku cuma pakai skincare rutin, udah aku biarin aja. Dan alhamdulillahnya sih jerawatku di daerah tertutup ya, jadi nggak kelihatan sama orang kalau pas aku pakai jilbab. Jadi kalau sama orang-orang yang dulu sama aku itu tahu pas aku pakai jilbab gitu. Oke, itu 8 tips dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin nanti kalau kalian punya cara yang lain, kalian bisa share di kolom komentar, dan kalian juga boleh request aku buat video apa lagi. Dan makasih buat semuanya udah nonton sampai habis. Untuk produk-produk
obat jerawatnya ditunggu di next video ya. Oke, makasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya.